Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di lesson pertama ini kita akan belajar tentang konsep persamaan kuadrat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa koefisien A, koefisien B, koefisien C harus merupakan bilangan real. Dan yang kedua, bahwa nilai koefisien A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika koefisien A bernilai 0, maka nilai x kuadratnya akan hilang. Hanya sisa bx plus c sama dengan 0 saja. Dan itu bukan merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, kita harus mengetahui cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan membentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan, kemudian kita akan mendapatkan nilai x1 dan nilai x2, dan yang jika kita masukkan ke dalam persamaan ini akan memperoleh persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umum persamaan di atas. Gimana sih cara memfaktorkannya? Yang pertama yaitu kita harus mencari faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan C, yaitu berapa kali berapa yang menghasilnya A dikali C. Yang kedua, uji kembali yang hasil kali faktor tersebut yang jika dijumlahkan menghasilkan koefisien B. Jadi berapa tambah berapa yang menghasilkan nilai B. Dan kita akan mencontohkan contoh soal. Yang pertama, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 12x ditambah 32 sama dengan 0. Kita lakukan langkah yang pertama, yaitu kita cari faktor penggali dari koefisien A dikalikan koefisien C yang menghasilkan nilai penjumlahan yang menghasilkan koefisien B. Dari persamaan tersebut kita dapatkan dari nilai koefisien A yaitu 1, koefisien B yaitu 12, koefisien C nya adalah 32. Untuk menghasilkan penjumlahan B yaitu 12x, kita dapatkan dari 4x tambah 8x. Bisa juga kita cari dari 1x dikalikan 12x atau berapapun yang, tapi ketika kita kalikan harus menghasilkan 1 dikali 32 sama dengan 32. Nah, kita cari faktor penggalinya A dikali C, 1 kali 32 sama dengan 32. Dan jumlahnya adalah 12. Kemudian kita dapatkan beberapa kemungkinan. Misalnya yang pertama, 1 dikali 32. Ketika dikalikan hasilnya 32. Kemudian 4 dikali 8.
yang juga dikalikan juga hasilnya sama 32, dan kita mempunyai 16 kali 2 dan dikalikan juga hasilnya sama 32. Tapi yang mana nih yang benar? Yang benar ini tuh adalah cari hasilnya adalah 12. Dari sini kita dapat tahu bahwa 4 kali 8 ini yang benar, bahwa 4 kali 8 sama dengan 32 dan 4 tambah 8 sama dengan 12. Maka selanjutnya kita sederhanakan menjadi X tambah 4 dikali X tambah 8 sama dengan 0. Ini memenuhi persamaan kuadrat. Koefisien X tambah 4 sama dengan 0 dan X tambah 8 harus sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa X1 nya adalah negatif 4 dan X2 nya adalah negatif 8. Kita harus mengecek kembali apakah nilai X nya X1 itu dan X2 ini sudah memenuhi persamaan kuadrat. Cara membentuk persamaan kuadrat, jika diketahui nilai akar-akarnya, bisa kita menggunakan cara seperti ini. Yang pertama ini, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1, X2 nya yaitu negatif 4 dan X2 nya negatif 8. Misalnya kita melakukan perhitungan seperti ini. X kuadrat dikurang min 4 tambah negatif 8 X tambah min 4 dikali min 8 sama dengan 0. Dan hasilnya harus sama dengan X2 kuadrat tambah 12X tambah 32. Maka nilai X1 negatif 4 dan X2 negatif 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu nih cara membentuk persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama seperti ini contohnya. Contoh pertama, kita memasukkan X1 dan X2 nya. Dari sini kita bisa otak-atik lagi nih. Ketika masing-masing kita kalikan dan jumlahkan, kita dapatkan X dikali X, kemudian X dikali X, kemudian kita jumlahkan negatif X1 dikali X ditambah dengan X dikurangi negatif X2, kemudian hasilnya seperti ini, berarti dikurang X1 ditambah X2 negatif X dikali di negatif X2, hasilnya seperti ini. Berarti kita punya dua cara untuk membentuk persamaan kuadrat ini jika diketahui akar-akarnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Biasanya digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imajiner. Misalnya, kita mempunyai persamaan seperti ini. X kuadrat dikurangi 10X tambah 1 sama dengan 0. Kita pasti akan kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara mengaktifkan sehingga digunakan cara 2 ini untuk memperoleh akar-akarnya.
Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna yaitu dengan melakukan 5 langkah seperti ini. Yaitu yang pertama, kita pindahkan C ke ruas kanan. Dan langkah kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Langkah ketiga, kita hitung setengah dari B per A kuadrat dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Langkah keempat, faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial. Kemudian kita sederhanakan ruas kanan tersebut. Kemudian langkah terakhir kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat suatu persamaan. Kita masuk ke contoh soalnya. Kita mempunyai soal selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan langkah yang pertama, kita pindahkan C ke ruas kanan, sehingga yang tadinya persamaannya seperti ini kita pindahkan menjadi seperti ini. Sehingga kita dapatkan menjadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan min 13. Setelah itu, langkah kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Dari persamaan yang awal ini, kita tahu bahwa koefisien A itu bernilai 1, sehingga berapapun angkanya dibagi menjadi 1, hasilnya adalah tetap angka itu sendiri. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita hitung setengah dikali B per A kita kuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Seperti ini. Dari hasil penjumlahannya kita dapatkan nilai 9. Sehingga kita dapat menjumlahkan nilai ruasnya 9 seperti ini. Lalu kita lihat bahwa di ruas kiri ternyata memenuhi persamaan yang seperti yang saya blok seperti ini, warna kuning. Nah, berarti ini bisa difaktorkan, bahwa perfaktorkan hasil jumlahnya seperti ini, dan bahwa seperti ini. Nah, berarti kita punya X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan negatif 4. Kita mau menghilangkan faktor kuadrat di sebelah kiri, maka kita akarkan yang sebelah kanannya. Jadi kita punya X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar dari negatif 4. Lalu kita dari sini mempunyai 2X. Yang pertama, X dikurangi 3 sama dengan positif akar negatif 4. Kemudian cara yang ketiga, adalah dengan
rumus ABC. Kita bisa dapat menggunakan harus tahu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C-nya. Kemudian kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ABC. Kita coba persamaan pertama X kuadrat ditambah 12X tambah 32 dengan menggunakan rumus ABC. Kalau kalian melakukan rumus ABC-nya benar, maka kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2-nya sama seperti persamaan pemfaktorkan rumus di atas. Yang seperti kita dapatkan, X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya yang kita dapatkan negatif 8. Kita sudah tahu nih bahwa cara mendapatkan persamaan kuadrat. Kemudian berikutnya kita belajar mengenai sifat akar persamaan kuadrat. Dari definisi umum yang pertama, kita tahu bahwa bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana AX kuadratnya masih mengandung koefisien A. Kita mau bahwa koefisien A-nya ini hanya bernilai 1, maka kita bagi menjadi semua koefisiennya A menjadi A, dengan harapan bahwa X kuadratnya sisa X kuadratnya, alias koefisien A-nya sama dengan 1. Dari situ kita bagi semuanya dengan cara seperti ini. Kita dapatkan X kuadrat ditambah B dibagi A di X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya yang ini, kemudian kita bandingkan dengan kita bagi dengan yang ini, terdapat kemiripan yang sudah X kuadrat sama-sama dengan X kuadrat. Kemudian di depan penggali X-nya kita dapatkan yang ini adalah X1 tambah X2, yang ini adalah B per A. Ini ternyata adalah jumlah akar-akar. Jadi diketahui bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 tambah X2 sama dengan B koefisien B dibagi koefisien A. Kemudian yang berikutnya kita mempunyai X1 dikalikan X2. Ternyata itu nilainya juga sama dengan koefisien C dibagi koefisien A. Sehingga kita juga mempunyai sifat yang kedua kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dikali X2 itu hasilnya sama dengan koefisien C dibagi koefisien A. Nah, setelah ini kita mempunyai dua sifat akar-akar, yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Semoga dengan menggunakan sifat-sifat ini kita dapat mengerjakan soal-soal berikutnya dengan lebih mudah tanpa harus menjabarkannya satu persatu, sehingga waktu yang kita gunakan
bisa lebih sedikit. Dan untuk menyelesaikan kuadratnya. Demikian video dari penjelasan saya. Mungkin cukup sekian dan sampai nanti di video selanjutnya. Bye.